Halo guys, kembali lagi dengan gue Guru guys. Di video kali ini gue akan membahas Kumoko lagi, yaitu evolusi yang dilalui Kumoko untuk bisa sampai ke wujud Arachne atau manusia setengah laba-laba, hingga akhirnya menjadi ras dewa dan mendapat wujud manusianya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Bagi Kumoko, evolusi Arachne adalah evolusi yang sangat ingin dia capai karena evolusi Arachne bisa dibilang adalah puncak dari evolusi jenis monster laba-laba seperti Kumoko. Dan sebenarnya tidak ada jalur evolusi untuk bisa sampai ke wujud manusia sepenuhnya. Makanya Kumoko tidak pernah menduga kalau dirinya akan mendapat bentuk manusia sepenuhnya. Tapi karena kejadian yang tidak terduga, akhirnya Kumoko berubah menjadi ras dewa dan mendapat wujud manusianya. Awalnya Kumoko bereinkarnasi ke dunia itu menjadi monster jenis laba-laba yang sangat lemah dan kecil. Bahkan bisa dikatakan menjadi monster dengan level terendah di dunia itu. Tidak lebih dari seekor laba-laba yang jika terinjak oleh kaki manusia pasti akan mati karena ukurannya sangat kecil pada saat pertama kali dia terlahir ke dunia itu. Bahkan skill point yang dimiliki Kumoko saat pertama kali terlahir hanya kurang dari 1000, sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan reinkarnator lain yang memiliki skill point sampai 75.000 saat pertama kali mereka terlahir. Skill point adalah poin yang bisa digunakan untuk membeli sebuah skill atau kemampuan yang disediakan oleh sistem di dunia itu. Dan alasan kenapa Kumoko memiliki skill point yang sangat kecil adalah karena jiwanya dari binatang laba-laba, sedangkan reinkarnator lain memiliki jiwa manusia pada awalnya. Makanya skill point yang dimiliki mereka saat pertama kali terlahir sangat jauh berbeda karena di kehidupan sebelumnya jiwa Kumoko tidak lebih dari seekor laba-laba kecil yang bisa ditemukan di bagian bumi manapun. Tapi karena perjuangan kerasnya, Kumoko akhirnya bisa menjadi makhluk yang sangat kuat dan melampaui teman-temannya atau reinkarnator lain. Bahkan kekuatan mereka sudah tidak bisa dibandingkan karena reinkarnator lain khususnya Sun dan teman-temannya terlalu lemah bagi Kumoko. Walaupun untuk ukuran manusia, Sun dan teman-temannya lumayan kuat, tapi tidak bagi Wrath dan Sophia, apalagi Kumoko. Lingkungan mereka terlahir memang sangat berpengaruh bagi pertumbuhan mereka dan seberapa kuat mereka nantinya, dan juga seberapa bodohnya mereka dalam menilai kebenaran yang ada di dunia itu. Awalnya pertama kali Kumoko terlahir adalah jenis laba-laba Small Laser Taratek atau laba-laba awal. Lalu berevolusi ke Taratek kecil dan berevolusi lagi ke Small Poison Taratek yang lumayan memperkuat skill racunnya. Dan di episode 6 sebelumnya, Kumoko sudah berevolusi lagi ke Zoa Ele dan tentu saja sudah lebih kuat dari stat dan level skill yang dimilikinya. Keterampilan sihir Kumoko juga naik pesat saat berevolusi ke Zoa Ele karena nantinya Kumoko akan mendapat kemampuan ekstremitas magic yang sangat meningkatkan semua sihirnya. Bahkan Kumoko bisa menggunakan semua jenis elemen sihir di dunia itu. Dan bagi penyihir terkuat manusia itu adalah kemampuan yang sangat luar biasa. Setelah mencapai level 20-nya, Kumoko akan berevolusi lagi ke jenis E-Design, yaitu laba-laba kecil yang sering dikaitkan dengan simbol kematian oleh para petualang. Karena monster laba-laba jenis E-Design sebenarnya sudah lumayan kuat untuk ukuran petualang, tapi jika dibandingkan dengan naga yang ada di stratum bawah masih belum cukup kuat. Tapi dengan perjuangannya, Kumoko mampu mengalahkan naga bumi Alaba yang memiliki stat jauh melebihi Kumoko. Dan memang hampir semua monster yang dikalahkan Kumoko memiliki kekuatan yang lebih kuat dari dirinya. Tapi Kumoko selalu menyiapkan rencana dan memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya untuk mengalahkan lawan yang jauh melebihi kekuatannya. Di setiap evolusinya, Kumoko akan kembali ke level 1 dan harus menaikkan levelnya sampai batas maksimal untuk bisa berevolusi ke tahap selanjutnya. Tapi tetap tidak mengurangi stat yang dimilikinya. Dan saat Kumoko mencapai level 30 di jenis E-Design-nya, Kumoko bisa berevolusi lagi dan memilih jenis evolusi Zana Orowa, satu tingkat di bawah Arachne. Di evolusi ini, Kumoko mendapat keterampilan khusus yaitu keabadian selama jiwanya tidak benar-benar dihancurkan. Walaupun ada beberapa skill tingkat tinggi yang bisa langsung memusnahkan jiwa seseorang, tapi sangat sedikit makhluk yang memiliki skill mengerikan seperti itu. Kumoko berevolusi ke jenis ini setelah dirinya mengalahkan Arc Taratek, yaitu monster jenis laba-laba besar dengan tingkat bahaya S, yang sudah bisa dikatakan sebagai bencana berjalan karena tingkat bahaya S itu sudah level bencana dan bisa disetarakan dengan para naga kuat lainnya. Tapi mereka hanyalah anak-anak dari Queen Taratek yang sengaja diperintahkan untuk melenyapkan Kumoko karena pada saat itu Kumoko sudah mulai melawan Queen Taratek atau ibunya sendiri, guys. Kalau gue ceritakan di sini mungkin akan panjang guys, karena pada saat itu Raja Iblis Ariel juga sudah mulai turun tangan. Intinya ibu laba-laba Kumoko adalah Ratu Taratek yang mempunyai kendali terhadap anak-anaknya termasuk Kumoko dan itu memang hal yang wajar. Tapi karena Kumoko memiliki kepribadian sendiri, Kumoko akhirnya memilih untuk memutus ikatan dengan ibunya agar bisa terbebas.
Tapi tindakannya malah menimbulkan masalah yang cukup rumit hingga akhirnya Kumoko harus melenyapkan ibunya sendiri agar bisa terbebas. Dan karena kejadian itu juga Kumoko harus berurusan langsung dengan Raja Iblis Ariel yang menjadi nenek moyang dari semua monster jenis laba-laba. Termasuk ibunya Kumoko juga anak-anaknya Ariel. Setelah mengalami perjuangan panjang, akhirnya Kumoko mencapai level 50 atau level maksimal untuk monster jenis Danahorowa dan bisa berevolusi ke jenis Arachne atau manusia setengah laba-laba yang sangat diinginkan oleh Kumoko. Awalnya Kumoko tidak mengetahui kalau dirinya akan bisa berevolusi ke jenis Arachne, karena jenis Arachne memang sudah tidak terikat dengan pohon evolusi dan sangat spesial. Tapi karena dari awal Kumoko cenderung memilih jenis evolusi yang tidak terlalu besar ukurannya hingga akhirnya sampai ke jenis Danahorowa yang menjadi satu-satunya spesies yang bisa berevolusi ke jenis Arachne. Butuh perjuangan yang sangat keras bagi Kumoko untuk bisa sampai ke tahap ini. Dan sudah melalui bahaya yang seringkali mengancam nyawanya sendiri dan bahkan Kumoko sudah mengalami kematian beberapa kali karena serangan mematikan dari Raja Iblis Ariel yang terus memburunya. Tapi Kumoko memiliki keabadian yang membuatnya tidak bisa mati walaupun tubuhnya lenyap. Kumoko akan terlahir kembali dari telur yang dia tinggalkan di labirin Elor besar. Dan itulah yang membuat Ariel akhirnya menjadikan Kumoko sebagai sekutunya, karena walaupun Ariel bisa menghancurkan Kumoko sampai tak tersisa, tapi Kumoko selalu bisa kembali dari kematian. Ariel akhirnya tidak punya pilihan selain menjadikan Kumoko sebagai sekutunya agar bisa terus mengawasinya. Begitu juga dengan Kumoko yang tidak bisa mengalahkan Ariel pada saat itu. Hubungan mereka berdua memang awalnya cukup rumit guys, tapi lama-kelamaan mereka menjadi teman nantinya karena seiring berjalannya waktu mereka akhirnya saling memahami satu sama lain. Raja Iblis Ariel sendiri adalah salah satu makhluk tertua yang masih hidup hingga saat ini dan menjadi makhluk terkuat di dunia itu setelah para dewa. Tapi bukan berarti tidak ada makhluk selain dewa yang bisa membunuh Ariel, masih ada makhluk lain yang mempunyai kemampuan cukup merepotkan di dunia itu. Ariel juga memanggil Kumoko dengan nama Shiro karena hampir semua tubuh Kumoko berwarna putih, dan sampai saat ini hampir semua orang yang berada di dekatnya memanggil Kumoko dengan nama Shiro. Kekuatan Kumoko sendiri pada saat itu sudah bisa disejajarkan dengan makhluk terkuat lainnya yang ada di dunia itu. Dan kemampuan yang dimiliki Kumoko juga sangat banyak dan mematikan. Misal, jika Kumoko ingin membunuh manusia, dia bisa melakukannya dari jarak yang sangat jauh hanya dengan menggunakan kemampuan matanya. Karena mata Kumoko sendiri ada 10 dan bisa melihat dari jarak yang sangat jauh. Mungkin nanti gue bakal bahas kekuatan dan kemampuan yang dimiliki Kumoko karena bisa sangat panjang guys. Lalu sekitar 1 tahun lebih, akhirnya Kumoko terlahir kembali menjadi ras dewa dan mendapat wujud manusianya karena kejadian yang tidak terduga. Saat itu Kumoko dengan sengaja menelan bom Jim-A yang menjadi inti dari senjata kuno dan bisa dikategorikan sebagai senjata kelas kiamat. Dan jika inti itu sampai meledak akan melenyapkan satu benua dan berpotensi menyebabkan kepunahan massal di dunia itu. Makanya Kumoko memilih untuk menelannya agar tidak meledak dan berpikir kalau tubuhnya bisa menyerap energi sebanyak itu. Karena pada saat itu Kumoko lumayan panik dan tidak punya pilihan lain selain menelannya. Walaupun memang sedikit gila, tapi itulah Kumoko. Sebenarnya Kumoko melakukan itu karena terinspirasi dari skill glutoni milik Ariel yang bisa melahap apapun. Dan Kumoko berpikir bisa melakukan hal yang sama pada bom Jim-A yang mempunyai energi yang sangat besar. Tapi karena tindakan Kumoko itulah akhirnya senjata kuno bisa dihentikan. Walaupun membutuhkan proses yang tidak mudah untuk menghentikan senjata sebesar itu dan mengambil intinya. Bahkan 3 kekuatan besar yang ada di dunia itu sampai turun tangan langsung untuk menghentikannya. Seperti Dustin, Ariel, Potimas, dan Kumoko sendiri yang biasanya mereka adalah musuh satu sama lain. Sebenarnya saat itu dewa bernama Gulia juga sempat membantu dan menghancurkan senjata yang sedang menarik meteor di luar angkasa. Tapi Wakabahiro atau Di menyuruh Gulia untuk tidak ikut campur dan jelas dewa bernama Gulia tidak bisa menentang perintah yang diberikan Di. Karena bagi Di tidak akan menarik jika Gulia sampai ikut campur. Energi MA adalah sumber kehidupan yang ada di planet itu guys, dan bom Jim-A yang ditelan Kumoko berisi energi MA yang sangat besar. Akibat Kumoko menyerap energi sebesar itu, dirinya melampaui sistem itu sendiri dan mencapai tingkat keilahian dan terlahir kembali menjadi dewa bernama Shiraori. Nama Shiraori adalah nama yang diberikan Di yang artinya adalah penenun putih, sangat sesuai dengan karakter Kumoko. Setelah menelan bom itu, Di langsung memindahkan Kumoko ke domain para dewa karena Di cukup khawatir jika bom Jim-A sampai meledak di dunia Kumoko. Dan butuh waktu 47 hari sampai Kumoko terlahir kembali menjadi dewa dan akhirnya mendapat wujud manusia yang sangat cantik.
Tapi karena evolusi itu juga, akhirnya Kumoko dikeluarkan dari sistem dan kehilangan semua stat yang selama ini dimilikinya. Jadi saat itu Kumoko dinerf habis-habisan karena belum bisa menggunakan kekuatan dewanya. Bahkan bisa dibilang lebih lemah dari manusia pada umumnya. Karena selama ini Kumoko menggunakan kekuatannya melalui sistem yang sudah ada di dunia itu, seperti makhluk lain pada umumnya. Sedangkan saat menjadi dewa, Kumoko sudah tidak lagi terikat dengan sistem dunia dan sudah melampaui sistem itu sendiri. Jadi saat itu Kumoko hanyalah dewa dengan energi yang sangat besar tapi tidak tahu cara menggunakannya. Butuh waktu sekitar 2 tahun sampai Kumoko mulai menggunakan kekuatannya lagi sedikit demi sedikit. Dan selama itu juga Kumoko benar-benar menjadi beban bagi Ariel, Mera, dan Sophia. Tapi untung saja mereka sangat baik pada Kumoko dan terus menjaganya selama di perjalanan menuju wilayah teritorial iblis atau tempatnya Raja Iblis Ariel. Dan memang itu bukan waktu yang sebentar karena butuh waktu sekitar 2 tahunan lebih untuk bisa sampai ke wilayah iblis. Bahkan menurut prediksi Gulia yang menjadi dewa di dunia itu kemungkinan butuh waktu 100 tahun bagi Kumoko yang baru saja menjadi dewa untuk bisa menggunakan kekuatannya. Oh iya, Sophia itu adalah reinkarnator seperti Kumoko guys, yang juga mengalami nasib yang lumayan tragis di dunia itu. Dan Kumoko sudah menjaganya dari sejak Sophia menjadi bayi karena semua keluarga Sophia sudah dibantai oleh orang-orang kejam di dunia itu. Dan hanya menyisakan satu orang yang bernama Mera Zopis yang dulunya menjadi pelayan ayah Sophia. Orang-orang yang telah membantai keluarga Sophia dan menyebabkan kehancuran kota Sophia itu beberapa dari mereka adalah elf yang nantinya malah dilindungi oleh manusia bodoh dari kubu sebelah guys. Oke, back to topic. Setelah beberapa tahun, akhirnya Kumoko bisa menggunakan kekuatan dewanya dan mulai menciptakan kemampuan baru yang luar biasa. Karena batasan-batasan yang sebelumnya terkait dengan sistem sudah tidak berlaku bagi Kumoko. Dia juga bisa pergi kemanapun yang dia mau, seperti planet lain atau dunia lainnya. Dan nantinya dia akan pergi ke Jepang dan menemui Dee, dan tentu saja dia akan melihat wajahnya sendiri namun dalam versi yang berbeda. Karena warna rambut Wakabahiro itu hitam, sedangkan kalau Shiraori itu putih seperti gadis albino. Oh ya, di setiap mata Shiraori juga terdapat 4 pupil kecil yang sangat indah guys, seperti mata laba-laba pada umumnya. Tapi untuk pertemuan Shiraori dan Wakabahiro mungkin nanti gue bahas di video selanjutnya karena lumayan epic hubungan dari kedua makhluk itu. Dan kalau kalian nanya di volume berapa Kumoko menjadi Shiraori itu ada di volume 7 akhir kalau di light novelnya. Kalau umur Kumoko di dunia itu mungkin sekitar 3 tahunan lebih saat menjadi Shiraori. Dan yang gue bahas di sini berdasarkan light novelnya, bukan web novelnya, karena ceritanya sedikit berbeda antara light novel dan web novel guys. Oke, mungkin segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan, gue minta maaf, dan kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan pembahasan ini, dan dislike jika tidak suka, tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Kuro guys.